Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat ya. Yang terhormat Ibu Devi Ratnasari MPD Kons selaku dosen mata kuliah model-model konseling. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model konseling analisis transaksional. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalan dulu ya sama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Linda Kirani. Yang kedua, Meisha Alfi Salsabila. Yang ketiga, Nur Fadilah, saya sendiri. Yang keempat, Yusrita Nur Abidah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung simak aja pembahasannya. Silahkan disimak ya teman-teman. Pengertian teori analisis transaksional. Sebelum kita lanjut ke pengertiannya, kita kenalan dulu sama tokohnya. Analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Berne tahun 1960. Dalam mengembangkan pendekatan ini, Eric Berne menggunakan berbagai bentuk permainan, antara lain status ego orang tua, status ego dewasa, dan status ego anak. Oke, kita lanjut. Analisis transaksional ini adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Analisis transaksional ini dapat digunakan untuk terapi individual, tetapi terutama untuk pendekatan kelompok. Pendekatan ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian ini, tujuan dan arah proses terapi dikembangkan sendiri oleh klien. Juga dalam proses terapi ini menekankan pentingnya keputusan-keputusan yang diambil oleh klien. Oke, kita move ke selanjutnya. Hakikat manusia dalam teori analisis transaksional. Yang pertama, pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan-dorongan untuk memperoleh sentuhan atau stroke. Nah, sentuhan di sini itu maksudnya ada yang bersifat jasmania, ada juga yang bersifat rohania, baik yang berbentuk verbal maupun non-verbal, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Yang kedua, kehidupan manusia bukan merupakan sesuatu yang telah ditentukan atau anti-deterministik. Jadi, manusia selaku makhluk hidup dapat memilih kehendak bebas untuk jalan hidupnya. Yang ketiga, manusia mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang pernah dia ambil. Yang keempat, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih, dan dalam tingkat kesadaran tertentu, individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan hidupnya. Yang kelima, hakikat manusia selalu ditempatkan dalam interaksi sebagai dasar pertumbuhan dirinya. Lalu yang keenam, manusia dapat ditingkatkan, dikembangkan, dan diubah secara langsung melalui proses yang aman, menggairahkan, dan bahkan menyenangkan. Nah, dari beberapa yang sudah diungkapkan tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia menurut pandangan analisis transaksional ini berakar dari filsafat antideterministik, yaitu manusia punya hak memilih dan tidak tergantung dari masa lalunya, meskipun masa lalu yang menentukan posisi hidup yang tidak bisa dihapuskan dari kehidupan manusia. Dan dalam memilih hidup, manusia bisa mengulang-ulang pilihannya sampai pilihannya ini tepat buat kehidupannya. Next. Ya, baik. Selanjutnya adalah kepribadian. Pendekatan konseling analisis transaksional memiliki asumsi dasar bahwa perilaku komunikasi seseorang itu dipengaruhi oleh ego state yang dipilihnya. Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai sebuah transaksi yang di dalamnya turut melibatkan ego state.
serta sebagai pengalaman dari masa kecil. Setiap orang cenderung memiliki salah satu dari 4 kemungkinan posisi hidup. Nah, jadi struktur kepribadian ketika Eric Berne menghadapi klien, ia menemukan bahwa kliennya itu kadang-kadang berpikir atau berperasaan dan berperilaku seperti anak-anak, tapi di lain kesempatan terlihat seperti orang tua atau orang dewasa. Nah, berdasarkan pengalamannya dengan klien itu, Eric Berne berkesimpulan bahwa manusia memiliki berbagai bentuk kondisi ego yang disebut dengan ego state, yaitu unsur-unsur kepribadian yang terstruktur dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, adapun struktur kepribadian itu terdiri dari 3 status ego, yaitu ego orang tua atau parent, kemudian status ego dewasa atau adult, dan status ego anak atau child. Yang pertama yaitu status ego orang tua, yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua. Biasanya bersifat mengkritik, menggurui, mendorong, memberi semangat, memberi rasa aman, dan sebagainya. Nah, jika individu merasa dan bertingkah laku sebagaimana orang tuanya dahulu, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut dalam status ego orang tua. Status ego orang tua merupakan suatu kumpulan perasaan, sikap, pola-pola tingkah laku yang mirip dengan sebagaimana orang tua individu merasa dan bertingkah laku terhadap dirinya. Kemudian yang kedua adalah status ego dewasa, yaitu bagian dari kepribadian yang biasanya itu bertanggung jawab, berpikir logis, rasional, objektif, penuh pertimbangan, dan lain sebagainya. Nah, jika individu bertingkah laku sesuai dengan yang telah disebutkan tadi, maka individu tersebut dikatakan dalam status ego dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu status ego anak. Nah, bagian ini kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, memiliki sifat egosentris, manipulatif, kreatif, agresif, spontanitas, kreatif, inisiatif, ya, dan lain-lain. Jadi status ego anak berisi perasaan, tingkah laku, dan bagaimana berpikir ketika masih kanak-kanak dan berkembang bersama dengan pengalaman semasa kanak-kanak. Berdasarkan teori dasar status ego, maka Thomas A. Harris mengidentifikasi dan menggambarkan ada 4 posisi dasar yang menentukan kehidupan seseorang. Di antaranya yang pertama yaitu I'm not okay, you are okay. Saya tidak oke, Andalah yang oke. Nah, posisi ini menunjukkan gambaran kepribadian seseorang sebagai individu yang memerlukan kasih sayang, memerlukan bantuan, mengharapkan sesuatu, atau membutuhkan penghargaan, dan lain hal. Nah, seorang individu yang memiliki posisi ini, dia akan patuh dan selalu mengikuti perintah orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu I'm not okay, you are not okay. Saya tidak oke, Anda pun juga tidak oke. Nah, dalam posisi ini menunjukkan gambaran kepribadian seseorang di mana orang tersebut berada dalam keadaan pesimis, putus asa, tidak dapat mengatasi dirinya, dan juga orang lain tidak dapat membantu. Ia frustasi karena dari transaksi yang ada, baik dirinya sendiri maupun orang lain, tidak ada yang oke. Selanjutnya yang ketiga, yaitu I'm okay, you are not okay. Saya oke, Anda tidak oke. Nah, posisi ini digunakan individu yang merendahkan orang lain atau ia mencurigai motif-motif orang lain. Thomas A. Harris di sini mengatakan bahwa posisi ini berkembang dari suatu reaksi yang berlebihan terhadap perlakuan not okay. Jadi, mereka termasuk individu yang selalu merasa benar dan menganggap orang lain yang salah. Kemudian yang keempat, yaitu I'm okay, you are okay. Saya oke, Anda pun oke. Posisi ini menunjukkan gambaran kepribadian seseorang yang sangat positif, karena secara transaksional, apa yang dia pikirkan juga mendapat dukungan orang lain, sehingga keputusan yang diambilnya didasarkan pada keyakinan yang lebih kuat.
karena baik dirinya maupun orang lain sama-sama menyetujui. Individu yang memiliki posisi ini akan merasa aman dalam keberadaannya sebagai manusia dan keberadaannya orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, berikut perkembangan kepribadian yang sehat dan juga perkembangan kepribadian yang abnormal. Untuk kepribadian yang sehat, menurut Hansen dalam Taufik adalah 1. Individu dapat menampilkan ego state-nya secara luas sesuai dengan tempat ia berada. Kemudian ia juga mampu menemukan naskah hidupnya secara bebas serta memungkinkan pula ia memperoleh sentuhan secara bebas pula. Sentuhan tersebut dapat berupa fisik maupun emosional. Ia pun memiliki posisi hidup revolusioner, saya oke, kamu oke. Kemudian ego state-nya bersifat fleksibel, tidak kaku dan tidak cair, sehingga ia mampu menempatkan ego state-nya secara tepat. Kemudian untuk yang kepribadian abnormal, yang pertama yaitu kecenderungan untuk memilih posisi devolusioner, obvolusioner, dan pada dirinya ada unsur tidak oke. Merasa ada yang tidak baik. Kemudian kecenderungan untuk menggunakan ego state yang tunggal untuk situasi yang berbeda. Jadi ia tidak mampu menempatkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga yaitu ego state yang ditampilkan terlalu cair sehingga tidak ada batas antara ego state yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ego state-nya tercemar. Misalnya ego state adult atau dewasa dicemari dengan ego state child dan ego state parent. Dalam arti ia tidak mampu menempatkan ego state-nya secara tepat. Macam-macam transaksional atau bisa disebut juga transaksi antar pribadi. Yang pertama ada transaksi komplementer. Dalam transaksi ini terjadi kesamaan makna terhadap pesan. Pesan yang satu dilengkapi pesan yang lain meskipun dalam jenis ego yang berbeda. Contoh dialognya seperti ini. Konseli, silakan tunggu Bu, saya akan hubungi dokter untuk keluhan Ibu. Klien, terima kasih, saya memang sedang menunggu dokter. 2. Transaksi silang. Dalam transaksi ini terjadi jika penerima pesan memberikan respon di luar ego state yang diharapkan oleh pengirim pesan. Akibatnya kesenjangan atau terputusnya komunikasi. Contoh dialognya. Istri, mengapa pulang malam, Pak? Dan lambat pulangnya. Suami, kalau orang baru pulang jangan ditanya macam-macam, Bu. Ambilkan minum. 3. Transaksi tersembunyi. Transaksi yang terjadi di mana pengirim pesan menyampaikan pesan dari ego state tertentu, tetapi di balik pesan itu ia menyampaikan pesan dari ego state yang lain. Contoh dialognya. Pada suatu petang, Dudung berkunjung ke rumah Nunung. Mereka asyik sekali ngobrol. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, ayah Nunung melihat ke arah jam dinding dan berkata, "Sudah pukul 11 malam." Pernyataan tentang fakta yang disampaikan dari pesan tersebut adalah untuk menyuruh Dudung pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tujuan konseling analisis transaksional. Tujuan umumnya yaitu membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Agar memiliki kebebasan memilih, kebebasan mengubah keinginan, kebebasan mengubah respon-respon terhadap stimulus yang lazim maupun yang baru. Ada 5 tujuannya. Yang pertama, konselor membantu konseli yang mengalami pencemaran status ego yang berlebihan. 2. Konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. 3. Konselor berusaha membantu konseli di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. 4. Membantu konseli dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup
yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru. 5. Konseli dibantu untuk menjadi bebas dalam berbuat dan mandiri dalam memilih hal yang diinginkannya. Menurut Corey, secara umum teknik-teknik yang dapat dipilih dan diterapkan dalam terapi analisis transaksional ada 3. Yang pertama, permission. Pemberian kesempatan ini diberikan kepada klien dan menggunakan waktunya secara efektif tanpa melakukan pengunduran diri. 2. Protection. Klien mungkin akan merasakan ketakutan setelah ia menerima kesempatan untuk menghentikan perintah orang tua dan menggunakan status ego dewasanya dan status ego anak. 3. Potensi. Maksudnya, seorang terapis tahu apa yang akan dilakukan dan kapan melakukannya. Oleh karena itu, kemampuan terapis terletak pada keahliannya, sehingga keterampilan tersebut efektif secara optimal. Kelebihan dan kekurangan analisis transaksional. Kelebihan: A. Punya pandangan optimis dan realistis tentang manusia. Yang B. Penekanan waktu di sini dan sekarang, here and now. C. Mudah diobservasi. D. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurang efisien terhadap kontrak treatment karena banyak klien yang beranggapan jelek terhadap dirinya, dan tidak realistis sehingga sulit tercapai kontrak karena klien tidak dapat mengungkapkan tujuan apa yang ia inginkan. Yang kedua, subjektif dalam menafsirkan status ego. Contoh kasus: H adalah anak yang patuh dan penurut kepada orang tuanya. Baginya, orang tua adalah orang yang selalu dihormati dan ditaati. Sejak kecil, H memang selalu diarahkan orang tuanya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus yang ini, harus yang itu, dan sebagainya. Dia jarang sekali dibiarkan membuat pilihannya sendiri. Hal itu juga terjadi dalam pemilihan arah pendidikan. Dari TK hingga SMA, semua ditentukan oleh orang tua. Tidak ada yang dipilih sendiri oleh H. Orang tuanya ingin H menjadi seorang dokter. H merasa tidak ingin jadi dokter, tapi dia tidak mau dan tidak bisa melawan keinginan orang tua. H merasa tidak memiliki kekuatan atas jalan hidupnya sendiri. H menurut saja jika dipersiapkan untuk menjadi dokter, dengan les tambahan dan bimbingan belajar. Kemudian, H berhasil diterima di jurusan kedokteran umum. Orang tuanya senang sekali, merasa telah sukses mengarahkan anaknya. Tapi H tidak nyaman dengan hal tersebut. Sebenarnya dia ingin belajar sastra. H pernah sekali mengungkapkan keinginannya itu. Tapi orang tua tidak mau tahu dan selalu melarang H belajar sastra. Menurut H, orang tua berpikir bahwa pilihan terbaik adalah apa yang diputuskan oleh orang tua, bukan H yang hanya seorang anak. H menjalani kuliah kedokteran dengan tidak semangat dan tertekan. Dia ingin sekali keluar dari jurusan kedokteran. Akibatnya, pada semester pertama nilainya selalu jeblok. Orang tuanya hanya bisa marah-marah menyuruh H serius kuliah, tidak memikirkan hal-hal lain apalagi sastra. Karena hal itu, H semakin merasa tertekan dan stres. Dia ingin memiliki kekuasaan atas pilihan jalan hidupnya sendiri, tapi tak sanggup melawan ego orang tua. Dari contoh studi kasus di atas dapat dikaitkan dengan terapi analisis transaksional karena dapat dilihat bahwa di dalam diri H terdapat perwakilan ego orang tua yang memungkinkan ego orang tua tersebut berisi perintah-perintah harus dan semestinya. Hal tersebut adalah bagian dari kepribadian yang merupakan introyeksi dari orang tua. Menurut Harris 1967, melihat tujuan analisis transaksional itu sendiri yaitu membantu individu agar memiliki kebebasan memilih, kebebasan mengubah keinginan, kebebasan mengubah respon-respon terhadap stimulus-stimulus lazim maupun baru. Dalam terapi ini, H diwajibkan untuk memikul dan menyelesaikan tanggung jawab yang lebih besar yang ada di dalam dirinya, serta mendorong untuk mengenali dan memahami perwakilan-perwakilan egonya.
Alasannya adalah dengan mengakui ketiga perwakilan ego, yaitu ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Dari situlah H membebaskan diri dan putusan-putusan anak yang telah usang dari pesan-pesan orang tua yang irasional yang menyulitkan H. Dalam kasus ini bisa digunakan beberapa prosedur-prosedur terapi, salah satunya kursi kosong. Di sini H diminta untuk membayangkan bahwa orang tuanya duduk di sebuah kursi kosong di hadapannya dan mengajaknya berdialog untuk menyatakan pikiran-pikirannya, perasaannya selama H menjalankan peran perwakilan ego orang tua. Dari situlah mungkin H akan merasa lebih lega dan mampu untuk mengutarakan yang sesungguhnya dengan orang tuanya dengan lebih baik. Kesimpulan, dalam proses konseling, konselor dan klien bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam kerjasama tersebut, konselor dan klien melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagaimana telah ditetapkan. Dan dalam analisis transaksional ini, konselor dan klien sama-sama aktif berupaya untuk mencapai tujuan konseling. Menurut Harris, peranan terapis dalam analisis transaksional lebih bersifat sebagai guru, trainer, ataupun sebagai manusia sumber informasi. Sifat utama hubungan di sini diatur dalam perjanjian bersama antara klien dan konselor.